Monas lebih kencang menarik perhatian Bung Karno daripada Masjid Istiqlal. Di masa pemerintahan awal Indonesia, Bung Karno menggagas dua proyek besar, ialah pembangunan Masjid Istiqlal dan Monas. Namun, dalam proses pembangunan, Bung Karno memilih untuk menyelesaikan lebih dulu pendirian Monas daripada Masjid Istiqlal. Padahal Istiqlal jauh lebih dulu telah dimulai pembangunannya. Mengapa? Tidakkah Bung Karno mementingkan umat Islam yang membutuhkan tempat ibadah? Dikutip dari news.com, pembangunan Monas dimulai pada 17 Agustus 1961. Sementara, di saat yang bersamaan pemerintah waktu itu sedang menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal, salah satu masjid terbesar di Indonesia dan sekaligus kebanggaan di bumi manusia ini. Masjid Istiqlal yang telah digagas lebih dulu telah dimulai pembangunannya sejak tahun 1950-an. Dengan kata lain, kira-kira Masjid Istiqlal 10 tahun lebih dulu dimulai pembangunannya daripada pembangunan Monas. Arsiteknya pada saat itu adalah orang Kristen bernama Friedrich Saliban, salah seorang arsitek ternama Indonesia yang memenangkan sayembara yang diadakan untuk pembangunan Istiqlal. Namun, kendati demikian, fakta berkata lain. Monas lebih kencang menarik perhatian Bung Karno daripada Masjid Istiqlal. Sehingga, pembangunan Monas lebih dulu rampung atau selesai. Padahal secara logis, mestinya yang pertamalah yang seharusnya lebih dulu selesai, bukan yang kedua. Apalagi itu berhubungan langsung dengan keyakinan yang dianut pemimpin besar itu. Karena keputusannya, Bung Karno menjadi sasaran kritik. Presiden pertama Republik Indonesia tersebut yang mengaku sebagai penyambung lidah rakyat dan sekaligus panglima besar revolusi, dianggap salah mengambil keputusan oleh para pengkritiknya. Pasalnya, ia lebih mementingkan Monas daripada Masjid Istiqlal, atau dengan kata lain pembangunan Istiqlal sebagai tempat ibadah umat Islam dinomorduakan. Apa sebetulnya alasan Bung Karno sehingga menomorduakan Istiqlal? Mengingat bahwa pada saat itu, negara tidak memiliki cukup uang untuk membangun dua proyek besar sekaligus. Maka, Bung Karno pun dipaksa oleh keadaan untuk memilih yang harus diprioritaskan. Penyambung lidah rakyat itu sempat mengalami dilema, hingga ia menemukan satu alasan bahwa Monaslah yang harus diutamakan penyelesaiannya. Dikutip dari poi.id, Bung Karno mengatakan, pembangunan Istiqlal akan tetap jalan, ada atau tidak adanya Bung Karno di tajuk kepemimpinan Indonesia. Bahkan sekalipun panglima tertinggi revolusi itu telah tiada. Lain hal dengan Monas, besar kemungkinan akan terkendala pembangunan proyek itu jika sudah bukan lagi Bung Karno yang presiden. Apalagi mengingat bahwa bangsa ini defisit anggaran untuk dipakai mendanai pembangunan besar pada saat itu. Bung Karno pernah berkata, "Saya dahulukan dan segerakan menyelesaikan pembangunan Tugu Monas daripada pembangunan Masjid Istiqlal. Karena saya yakin, kalau saya tidak ada atau meninggal, pembangunan masjid akan tetap diteruskan oleh rakyat sampai jadi. Sedangkan pembangunan Tugu Monas barangkali tidak dilanjutkan." Dengan segala lika-liku yang menyertainya, akhirnya Monas atau Monumen Nasional itu jadi dan diresmikan di masa Orde Baru. Monumen kebanggaan Indonesia yang bukan hanya didesain untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa ini, akan tetapi sekaligus sebagai simbol bahwa api semangat perjuangan bangsa ini tidak akan pernah padam. Demikianlah fakta kali ini, sampai jumpa di video fakta selanjutnya.